Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Hehehe, benar, itu hanya karena kamu bisa menghindari serangan para binatang buas, tidak lebih. Lai Xingqiao tersenyum pahit dan mengakuinya dengan murah hati. Apakah tidak diserang binatang benar-benar sepenting itu? Xiao Fan bertanya dengan serius. Penting, kenapa? Tanya Xiao Fan heran. Hehehe nak, apa latar belakangmu? Kamu baru di ranah Wusheng, tapi kamu sudah seperti kelas jenius. Lai Xingqiao tidak menjawab pertanyaan Xiao Fan. Malah, dia tersenyum dan membalas, menatap tajam ke mata Xiao Fan, itu bukan urusanmu. Xiao Fan berkata perlahan, hehehe, apa yang ingin kamu ketahui, aku juga tidak ingin memberitahumu, Lai Xingqiao berkata dengan acuh tak acuh. Kecuali, kamu bersedia melepaskanku. Lai Xingqiao ragu sejenak, lalu mencibir. Seorang tahanan, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat? Kata Xiao Fan dengan serius. Kalau begitu aku tidak akan mengatakannya, Lai Xingqiao berkata dengan acuh tak acuh. Mengancamku, hehehe, kamu menarik sekali, senyum sinis muncul di wajah Xiao Fan. Lai Xingqiao menolak berbicara, tetapi Xiao Fan tidak takut. Ketika Xiao Fan meninggalkan langit dan bumi sebelumnya, ia secara khusus mendapatkan banyak bubuk racun yang telah diracik dengan cermat dari Wei Zhongshan. Wei Zhongshan telah menyampaikan semua metodenya kepada Xiao Fan. Tanpa ragu Xiao Fan bertindak langsung, menyegel kekuatan jiwa spiritual dan tubuh Lai Xingqiao. Apa yang kamu lakukan? Lai Xingqiao meraung. Saat ini, Lai Xingqiao bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi jiwa spiritualnya. Hehehe, tidak apa-apa, hanya bersenang-senang, kata Xiao Fan dingin. Saat berikutnya, Xiao Fan langsung menuangkan berbagai warna bubuk aneh ke tubuh Lai Xingqiao. Dalam sekejap, Lai Xingqiao merasakan kombinasi rasa gatal, nyeri, dingin, dan panas yang tidak bisa ditahan di sekujur tubuhnya. Rasa sakit yang tak terbayangkan menjalar dari kulitnya ke jiwa spiritual secara bersamaan. Ark apa ini? Sialan, apa ini? Lai Xingqiao tak berdaya menahan diri. Hehehe, bukan apa-apa. Kamu sudah mengalaminya. Hanya agar kamu bisa merasakannya lebih jelas. Apa kamu nyaman? Xiao Fan mencibir, tangannya di belakang punggung, memperhatikan Lai Xingqiao menggeliat rasa sakit. Xiao Fan tidak memperhatikan binatang buas di sekitar. Sebaliknya, ia merasa senang, karena tanahnya sudah tertutup inti monster, yang semuanya bisa ditukar dengan batu bintang dewa nanti. Karena aura Lai Xingqiao, aura ilahi yang dipancarkannya, terlalu kuat, lebih dari setengah binatang buas dari zona binatang buas tertarik. Nak, berhenti, hentikan ini, kumohon, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan, jangan siksa aku. Aku akan memberitahu, aku akan memberitahu, aku akan memberitahu semuanya. Akhirnya, di bawah membasahi berbagai bubuk aneh, Lai Xingqiao akhirnya berkompromi, bersedia memberitahu Xiao Fan semua yang diketahuinya dengan jujur. Pintar, kata Xiao Fan sambil tersenyum, sambil mengeluarkan bubuk penawar racun milik Wei Zhongshan dan menuangkannya ke tubuh Lai Xingqiao. Tiba-tiba, Lai Xingqiao menghela nafas lega, merasa seolah-olah dia telah memulihkan hidupnya untuk sementara. Bicaralah, kenapa kamu tidak membiarkanku pergi? Kata Xiao Fan acuh tak acuh. Jika seseorang dapat menghindari serangan binatang buas, seseorang dapat mencoba memasuki kedalaman zona binatang buas dan merebut berbagai harta langka di dalamnya, Lai Xingqiao berkata sambil mengunci gigi. Harta karun langka. Mendengar ini, Xiao Fan tercengang. Apa itu? Lai Xingqiao menghela nafas, memberitahu Xiao Fan apa yang diketahuinya. Jauh di dalam setiap zona binatang buas, terdapat harta karun langka. Harta karun langka ini terbentuk dari esensi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Demikian pula, di jantung setiap zona binatang buas, terdapat monster yang mengerikan. Sebelumnya, ketika Xiao Fan dikejar oleh Lai Xingqiao, ia melarikan diri ke kedalaman zona binatang buas.
Monster misterius yang ia lihat saat itu adalah monster penjaga harta karun langka tersebut. Aku tidak tahu apa yang ada di zona binatang. Ini sangat banyak, ya ampun, bagaimana dia melakukannya? Ini berapa banyak binatang yang dia bunuh? Cepat tukarkan, aku sedang terburu-buru, kata Xiao Fan acuh tak acuh. Mendengar Xiao Fan mendesaknya, orang yang bertanggung jawab untuk menukar batu bintang dewa mengangguk dan mulai menghitung inti monster untuk Xiao Fan. Masalah ini bahkan sampai ke telinga Tuan Kota Luo Shen, dan dia pun tak dapat menahan rasa kejutannya, dan secara pribadi datang untuk melihatnya. Ini banyak sekali. Tuan Kota Luo Shen benar-benar tercengang. Dia adalah seorang kultivator tingkat ke-7 ranah Sensui, mengenakan jubah putih, dengan penampilan pria paruh baya dan aura yang agung. Ketika dia melihat Xiao Fan, dia terkejut, karena dia pernah melihat Xiao Fan sebelumnya. Merasakan orang ini, Xiao Fan juga menoleh, dan ketika dia melihat Tuan Kota Luo Shen, Xiao Fan juga terkejut. Dia dan Tuan Luo Shen memang pernah bertemu sebelumnya. Ketika dia membantu Tuan Kota Dewa Ungu memasuki alam rahasia, pihak lain juga merupakan salah satu peserta. Melihat Xiao Fan di sini, Tuan Kota Luo Shen tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Saat berikutnya, Tuan Kota Luo Shen muncul di hadapan Xiao Fan, dan kerumunan di sekitarnya, melihat Tuan Kota Luo Shen, membungkuk dan memberi hormat. Salam, Tuan Kota. Tidak perlu sopan ucap, Tuan Luo Shen perlahan. Salam, Tuan Kota. Xiao Fan juga memberi hormat. Hahaha, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini, kata Tuan Kota Luo Shen sambil tersenyum. Tuan Kota Luo Shen benar-benar tidak menduga hal ini. Ketika mereka mengirim orang ke alam rahasia, mereka adalah orang-orang kepercayaannya atau orang-orang yang akan dibunuh setelah dimanfaatkan. Karena Tuan Luo Shen dan Tuan Kota Dewa Ungu serta para kultivator ranah Sensui lainnya telah sepakat bahwa siapapun yang menemukan orang tersebut akan bertanggung jawab atas mereka. Sekarang Xiao Fan masih hidup dan muncul di kota Luo Shen ini membuktikan bahwa pihak lain bukanlah orang kepercayaan Tuan Kota Dewa Ungu. Tapi mengapa Tuan Kota Dewa Ungu tidak membunuhnya? Hal ini membuat Tuan Kota Luo Shen agak penasaran. Aku juga tidak menyangka, kata Xiao Fan menjawab. Kalau saja dia tahu kalau Tuan Kota Luo Shen adalah seseorang yang pernah ditemuinya sebelumnya, Xiao Fan pasti tidak akan mendatangi kota Luo Shen. Kota Luo Shen sangat besar, dan Tuan Kota Luo Shen jarang muncul, jadi Xiao Fan belum pernah melihatnya sebelumnya. Hahaha, kebetulan sekali ya, kultivasimu, kata Tuan Kota Luo Shen sambil tersenyum, tapi melihat kultivasi Xiao Fan, dia langsung terkejut. Berapa waktu yang telah berlalu? Sebelumnya, Xiao Fan jelas berada di tingkat kedua ranah Wusheng, tetapi sekarang dia sudah mencapai puncak ranah Wusheng. Kecepatan luar biasa macam apa ini? Xiao Fan menggelengkan kepalanya dengan canggung, tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Hahaha junior, kamu tidak sederhana, kata Tuan Luo Shen dengan penuh arti. Tuan Kota, kamu terlalu menyanjungku, Xiao Fan berkata sambil tersenyum. Totalnya, kamu bisa menukarnya dengan 3,31 juta batu bintang dewa. Pada saat ini, orang yang bertugas menukar batu bintang dewa berbicara, setelah selesai menghitung inti monster yang dikeluarkan Xiao Fan. Baiklah, Xiao Fan mengangguk. Mendengar dia bisa menukarnya dengan 3,31 juta batu bintang dewa, semua orang di sekitar tercengang. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang dapat menukarkan begitu banyak batu bintang dewa sekaligus. Mereka menatap Xiao Fan seolah-olah mereka telah melihat monster, dan mereka semua sangat penasaran bagaimana anak ini bisa mengenal Tuan Kota Luo Shen. Xiao Fan mengambil cincin penyimpanan berisi 3,31 juta batu bintang dewa, yang cukup untuk dibelanjakan untuk sementara waktu. Xiao Fan menatap Tuan Kota Luo Shen, menangkupkan tinjunya, dan berkata, "Selamat tinggal, senior." Xiao Fan tidak ingin tinggal lama dan berencana untuk pergi bersama batu bintang dewa, khawatir akan menimbulkan lebih banyak masalah. Tidak, tunggu, Tuan Kota Luo Shen langsung menghentikannya.
Ini sangat banyak, ya ampun, bagaimana dia melakukannya? Ini berapa banyak binatang yang dia bunuh? Cepat tukarkan, aku sedang terburu-buru, kata Xiao Fan acuh tak acuh. Mendengar Xiao Fan mendesaknya, orang yang bertanggung jawab untuk menukar batu bintang dewa mengangguk dan mulai menghitung inti monster untuk Xiao Fan. Masalah ini bahkan sampai ke telinga Tuan Kota Luo Shen, dan dia pun tak dapat menahan rasa kejutannya, dan secara pribadi datang untuk melihatnya. Ini banyak sekali. Tuan Kota Luo Shen benar-benar tercengang. Dia adalah seorang kultivator tingkat ke-7 ranah Sensui, mengenakan jubah putih, dengan penampilan pria paruh baya dan aura yang agung. Ketika dia melihat Xiao Fan, dia terkejut, karena dia pernah melihat Xiao Fan sebelumnya. Merasakan orang ini, Xiao Fan juga menoleh, dan ketika dia melihat Tuan Kota Luo Shen, Xiao Fan juga terkejut. Dia dan Tuan Luo Shen memang pernah bertemu sebelumnya, ketika dia membantu Tuan Kota Dewa Ungu memasuki alam rahasia. Pihak lain juga merupakan salah satu peserta. Melihat Xiao Fan di sini, Tuan Kota Luo Shen tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Saat berikutnya, Tuan Kota Luo Shen muncul di hadapan Xiao Fan, dan kerumunan di sekitarnya, melihat Tuan Kota Luo Shen, membungkuk dan memberi hormat. Salam, Tuan Kota. Tidak perlu sopan, ucap Tuan Luo Shen perlahan. Salam, Tuan Kota. Xiao Fan juga memberi hormat. Hahaha, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini, kata Tuan Kota Luo Shen sambil tersenyum. Tuan Kota Luo Shen benar-benar tidak menduga hal ini. Ketika mereka mengirim orang ke alam rahasia, mereka adalah orang-orang kepercayaannya atau orang-orang yang akan dibunuh setelah dimanfaatkan. Karena Tuan Luo Shen dan Tuan Kota Dewa Ungu serta para kultivator ranah Sensui lainnya telah sepakat bahwa siapapun yang menemukan orang tersebut akan bertanggung jawab atas mereka. Sekarang Xiao Fan masih hidup dan muncul di kota Luo Shen ini membuktikan bahwa pihak lain bukanlah orang kepercayaan Tuan Kota Dewa Ungu. Tapi mengapa Tuan Kota Dewa Ungu tidak membunuhnya? Hal ini membuat Tuan Kota Luo Shen agak penasaran. Aku juga tidak menyangka, kata Xiao Fan menjawab. Kalau saja dia tahu kalau Tuan Kota Luo Shen adalah seseorang yang pernah ditemuinya sebelumnya, Xiao Fan pasti tidak akan mendatangi kota Luo Shen. Kota Luo Shen sangat besar, dan Tuan Kota Luo Shen jarang muncul, jadi Xiao Fan belum pernah melihatnya sebelumnya. Hahaha, kebetulan sekali ya, kultivasimu, kata Tuan Kota Luo Shen sambil tersenyum, tapi melihat kultivasi Xiao Fan, dia langsung terkejut. Berapa waktu yang telah berlalu? Sebelumnya, Xiao Fan jelas berada di tingkat kedua ranah Wusheng, tetapi sekarang dia sudah mencapai puncak ranah Wusheng. Kecepatan luar biasa macam apa ini? Xiao Fan menggelengkan kepalanya dengan canggung, tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Hahaha junior, kamu tidak sederhana, kata Tuan Luo Shen dengan penuh arti. Tuan Kota, kamu terlalu menyanjungku, Xiao Fan berkata sambil tersenyum. Totalnya, kamu bisa menukarnya dengan 3,31 juta batu bintang dewa. Pada saat ini, orang yang bertugas menukar batu bintang dewa berbicara, setelah selesai menghitung inti monster yang dikeluarkan Xiao Fan. Baiklah, Xiao Fan mengangguk, mendengar dia bisa menukarnya dengan 3,31 juta batu bintang dewa, semua orang di sekitar tercengang. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang dapat menukarkan begitu banyak batu bintang dewa sekaligus. Mereka menatap Xiao Fan seolah-olah mereka telah melihat monster, dan mereka semua sangat penasaran bagaimana anak ini bisa mengenal Tuan Kota Luo Shen. Xiao Fan mengambil cincin penyimpanan berisi 3,31 juta batu bintang dewa, yang cukup untuk dibelanjakan untuk sementara waktu. Xiao Fan menatap Tuan Kota Luo Shen, menangkupkan tinjunya, dan berkata, "Selamat tinggal, senior." Xiao Fan tidak ingin tinggal lama dan berencana untuk pergi bersama batu bintang dewa, khawatir akan menimbulkan lebih banyak masalah. Tidak, tunggu, Tuan Kota Luo Shen langsung menghentikannya. Saat melihat Xiao Fan hendak pergi, ada apa? Apa senior punya perintah lain? Xiao Fan langsung waspada, hahaha junior,
bertemu itu takdir, ayo, bagaimana kalau kita minum? Kata Tuan Kota Luo Shen sambil tersenyum. Mendengar Tuan Kota Luo Shen mengundang Xiao Fan, semua orang di dekatnya menunjukkan ekspresi iri, menggertakkan gigi karena cemburu. Ini aku hanya kebetulan lewat, senior, masih ada yang harus kulakukan. Xiao Fan ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Ketika Xiao Fan secara terbuka menolak Tuan Kota Luo Shen, orang-orang terkejut sekali lagi. Pada saat ini, mereka menatap Xiao Fan dengan mengedipkan mata yang sangat aneh, semuanya penasaran apakah anak ini sudah gila. Saudara muda, kamu tidak akan memberiku wajah, ucap Tuan Kota Luo Shen sambil tersenyum tipis, menatap tajam ke arah Xiao Fan. Xiao Fan jelas merasakan bahwa aura pihak lain telah menguncinya. Pada saat ini, Xiao Fan tengah mempertimbangkan dalam hatinya seberapa besar kemungkinan dia bisa lolos dengan selamat jika dia melawan Tuan Kota Luo Shen. Hehehe saudara muda, aku tidak punya niat jahat padamu, hanya saja ada beberapa hal yang ingin kubicarakan padamu, kata Tuan Kota Luo Shen sambil tersenyum, melihat kewaspadaan Xiao Fan. Mendengar kata-kata dari Tuan Kota Luo Shen, orang-orang terkejut, bertanya-tanya siapakah identitas orang ini. Bukan saja ia mampu mendapatkan begitu banyak monster inti sekaligus, tetapi ia juga mampu membuat Tuan Kota Luo Shen mengundangnya lagi dan lagi. Ini baiklah kalau begitu, aku akan merepotkan senior. Xiao Fan berpikir sejenak lalu mengangguk. Ya ayo saudara muda, silahkan, kata Tuan Kota Luo Shen sambil tersenyum, memimpin Xiao Fan ke kediaman Tuan Kota Dewa Sungai. Setelah Tuan Kota Luo Shen dan Xiao Fan pergi, orang-orang di sekitar berbicara dengan keheranan. Siapa sebenarnya anak ini, dan mengapa Tuan Kota sangat menghargainya? Aku tidak tahu, aku baru pertama kali melihatnya. Tapi dari mana dia mendapatkan begitu banyak inti monster? Siapa yang tahu bahwa Xiao Fan mengikuti Tuan Kota Luo Shen ke aula utama kediaman Tuan Kota. Tuan Kota Luo Shen segera memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan anggur yang enak dan makanan yang lezat, dengan maksud memperlakukan Xiao Fan dengan baik. Senior, tidak perlu terlalu berlebihan, Xiao Fan berkata sambil tersenyum, tampak tenang di permukaan, tetapi sangat waspada di dalam hatinya. Hehehe saudara muda, tak perlu sopan, anggap saja ini seperti rumahmu sendiri, kata Tuan Kota Luo Shen sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Xiao Fan dan Tuan Kota Luo Shen duduk di depan. Tuan Kota Luo Shen mengajukan beberapa pertanyaan kepada Xiao Fan, seperti dari mana Xiao Fan berasal, dan sebagainya. Xiao Fan menjawab satu persatu. Dia sudah menyiapkan pernyataannya ini dari dulu-dulu hari, khusus untuk menghadapi momen ini. Hehehe saudara muda, aku dengar. Tiba-tiba, Tuan Kota Luo Shen mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu mendapatkan cukup banyak buku kuno saat memasuki alam rahasia kali ini, benarkah? Fakta bahwa Xiao Fan memperoleh lebih banyak dari mengumpulkan buku kuno untuk Tuan Kota Dewa Ungu di alam rahasia bukanlah rahasia. Ya, Xiao Fan mengangguk, mengakuinya secara terbuka dan murah hati. Mendengar kebenaran Xiao Fan, Tuan Kota Luo Shen tertegun, lalu tertawa. Hahaha saudara muda, lugas sekali, lugas sekali. Ayo, kita minum. Kesediaan Xiao Fan untuk mengakuinya secara terbuka adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Tuan Kota Luo Shen. Senior, kamu terlalu baik. Xiao Fan mengangkat cangkirnya dan bersulang untuk Tuan Kota Luo Shen. Setelah meminum secangkir anggur ini dengan Tuan Kota Luo Shen, pihak lain mulai masuk ke pokok permasalahan. Saudara muda, buku-buku kuno itu, apakah kamu memberikan semuanya pada Chu Xingguang? Tanya Tuan Kota Luo Shen perlahan. Chu Xingguang adalah Tuan Kota Dewa Ungu. Ya, Xiao Fan mengangguk. Dia tidak meninggalkan satu pun untukmu? Tanya Tuan Kota Luo Shen lagi. Tidak. Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Lalu saudara muda, apakah kamu diam-diam mengingat beberapa? Tanya Tuan Kota Luo Shen lagi. Ini aku ingat beberapa. Xiao Fan terkejut,
langsung mengerti maksud Tuan Kota Luo Shen dan juga mengapa dia mengundangnya. Mendengar Xiao Fan mengatakan hal itu, mata Tuan Luo Shen berbinar. "Junior, kamu berapa banyak yang kamu ingat?" tanya Tuan Kota Luo Shen dengan bersemangat. "Ya, aku ingat beberapa, tapi tidak terlalu banyak," kata Xiao Fan sambil tersenyum malu. "Ingat beberapa? Berapa itu?" Tuan Kota Luo Shen tercengang. "Isi beberapa buku, karena waktunya terbatas, aku tidak bisa." Xiao Fan berpikir sejenak dan berkata. Mendengar Xiao Fan mengatakan ini, Tuan Kota Luo Shen mengangguk. Jika pihak lain mengatakan dia ingat semuanya, itu akan membuat Tuan Kota Dewa Luo Shen. Perlu diketahui, itu adalah teks-teks kuno yang berharga, dan karakter-karakter di dalamnya adalah aksara kuno. Betapa mudahnya mengingat semuanya dalam waktu singkat. "Junior, bolehkah aku memintamu untuk memberitahuku isi teks-teks kuno itu?" "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu bekerja tanpa bayaran," kata Tuan Kota Luo Shen riang. "Senior, kalau kamu ingin tahu, tentu saja boleh." Xiao Fan mengangguk. "Hahaha Junior, kamu baik sekali." Mendengar Xiao Fan langsung setuju, Tuan Kota Luo Shen tersenyum dan mengangguk. "Senior, kamu terlalu sopan," kata Xiao Fan sambil tersenyum. Setelah minum 3 gelas, Tuan Kota Luo Shen segera menyuruh Xiao Fan menyalin teks kuno itu untuknya. Xiao Fan tidak samar-samar dan menyalin beberapa buku untuk Tuan Kota Luo Shen berdasarkan ingatannya pada saat itu. Setelah menerima teks kuno itu, Tuan Kota Luo Shen sangat gembira. Bagus Junior, kamu orang yang terus terang. Aku memutuskan untuk berteman denganmu. Kalau kamu punya permintaan, sampaikan segera." "Senior, kamu terlalu sopan." Xiao Fan memulai dengan perlahan. "Hehehe Junior, ada permintaan. Jangan malu-malu." Tuan Kota Luo Shen sangat murah hati. "Ini senior, aku sangat penasaran dengan beberapa hal di alam Dewa Abadi. Bolehkah aku bertanya tentang itu?" Xiao Fan berpikir sejenak dan berkata, "Oh, ada apa? Tanya saja." Tuan Kota Luo Shen terkejut, lalu menepuk dadanya, memberitahu Xiao Fan untuk bertanya apa saja. "Senior, aku pernah mendengar senior lain berkata sebelumnya bahwa ada harta karun tertinggi jauh di dalam zona binatang buas, benarkah?" Xiao Fan bertanya perlahan. "Oh, apakah seseorang memberitahumu tentang ini?" Mendengar ini, Tuan Kota Luo Shen terkejut. Mendengar perkataan Tuan Kota Luo Shen, Xiao Fan dapat memastikan bahwa perkataan Lai Xingqiao itu benar, tetapi untuk hal-hal lainnya, Xiao Fan masih belum yakin. "Ya," Xiao Fan mengangguk. "Apakah Chu Xingguang memberitahumu?" Tuan Kota Luo Shen bertanya-tanya. Tidak, itu senior lain," kata Xiao Fan perlahan. "Yang lain? Siapa dia? Sebutkan namanya," tanya Tuan Kota Luo Shen. "Siapapun yang tahu tentang harta karun tertinggi di dalam zona binatang buas pastilah kultivator yang berada di ranah Sensui. Dia senior Lai Xingqiao." Xiao Fan ragu sejenak, lalu berkata, "Lai Xingqiao, kamu kenal dia juga?" Hahaha. Mendengar ini, Tuan Kota Luo Shen tertawa. "Senior, kamu juga kenal senior Lai?" Xiao Fan terkejut. "Hahaha, aku kenal dia, tentu saja aku kenal dia. Kami sudah kenal lama." Tuan Kota Dewa Luo Shen. Setelah berbicara, dia mengeluarkan slip giok di depan Xiao Fan. "Coba kutanya Lao Lai sedang apa?" Dengan itu, Tuan Kota Luo Shen segera mengirim pesan ke Lai Xingqiao. Xiao Fan. Aneh sekali, kenapa tidak ada yang membalas?" "Sudahlah, Lao Lai sudah bertingkah mencurigakan selama 100 tahun terakhir. Aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan," gumam Tuan Kota Dewa Sungai. "Junior, karena Lao Lai sudah memberitahumu, maka itu bukan apa-apa. Memang, Lao Lai benar. Ada harta karun tertinggi di dalam setiap zona binatang buas, tidak seharusnya disebut harta karun eksotis. Setiap harta karun eksotis itu sangat berharga. Namun, monster yang menjaganya terlalu mengerikan," kata Tuan Kota Luo Shen perlahan. "Mengerikan? Senior, seberapa mengerikan?"
Tanya Xiao Fan penasaran. Hehehe, bahkan, aku tidak bisa mengalahkannya, atau lebih tepatnya, aku mungkin tidak punya kekuatan untuk melarikan diri. Tuan Kota Luo Shen tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia memberitahu Xiao Fan bahwa ia pernah ke sana sekali, dan saat itu ia nyaris kehilangan nyawanya di kedalaman zona binatang buas. Sejak saat itu, Tuan Kota Luo Shen tidak mau pergi ke zona binatang buas. Bukan hanya Tuan Kota Luo Shen, banyak kultivator ranah Sensui yang seperti ini. Semakin tinggi kultivasi mereka dan semakin kuat kekuatan mereka, semakin mereka bisa merasakan teror monster di kedalaman zona binatang buas. Jadi begitu. Xiao Fan mengangguk. Hehehe junior, kenapa kamu penasaran dengan ini? Bakatmu bagus, dan kekuatanmu juga sangat kuat, tapi kusarankan kamu untuk tidak mengincar kedalaman zona binatang buas. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu provokasi. Tuan Kota Luo Shen mengingatkan Xiao Fan dengan ramah. Aku mengerti, senior. Aku hanya ingin tahu. Xiao Fan tersenyum dan terus bertanya kepada Tuan Kota Luo Shen pertanyaan lainnya. Senior, apakah monster di kedalaman zona binatang buas bisa bangun kapan saja? Ini, aku juga tidak terlalu yakin. Aku sangat berhati-hati saat itu. Tak lama setelah aku mendekat, monster itu bangun. Tuan Kota Luo Shen mengelus dagunya, mengingat kejadian tahun itu. Mendengar perkataan Tuan Kota Luo Shen, Xiao Fan mengangguk. Senior, jika kamu melawan monster itu mati-matian, berapa persentase kemenanganmu? Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak bisa mengalahkannya. Bukankah aku baru saja memberitahumu? Tanya Tuan Kota Luo Shen bingung. Oh, benarkah? Aku lupa. Xiao Fan menggaruk kepalanya dengan canggung. Xiao Fan terus bertanya, dan Tuan Kota Luo Shen terus menjawab. Tak lama kemudian, Xiao Fan telah memverifikasi semua yang telah ia pelajari dari Lai Xingqiao. Sekarang tampaknya Lai Xingqiao memang tidak berbohong. Aku tidak menyangka, nak, kamu berhubungan baik dengan Lao Lai dan dia cerita semuanya padamu. Kalau ada kesempatan nanti, kita harus minum bersama. Tuan Kota Luo Shen tertawa. Xiao Fan, baiklah, baiklah, aku akan mendengarkan senior. Xiao Fan berkata dengan gembira. Junior, apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan lagi? Tuan Kota Luo Shen tertawa. Tidak, tidak ada. Hehehe, kalau begitu, Junior, bagaimana kalau kamu tinggal di Kota Luo Shen beberapa hari lagi? Tanya Tuan Kota Luo Shen dengan gembira, sambil dengan hangat mengundang Xiao Fan untuk tinggal. Akan tetapi, Xiao Fan menolak tawaran baik dari Tuan Kota Luo Shen. Maaf, senior, aku masih ada urusan, jadi lain kali, pasti lain kali. Xiao Fan tersenyum. Ini baiklah, Junior, ingatlah untuk datang menemuiku lain kali jika kamu di Kota Luo Shen. Tuan Kota Luo Shen tersenyum. Ia juga mengeluarkan slip giok komunikasinya dan menyerahkannya kepada Xiao Fan, memberitahunya bahwa ia bisa menghubunginya jika ada sesuatu. Baiklah, terima kasih, senior. Xiao Fan mengangguk. Tuan Kota Luo Shen mengangguk. Ia mengantar Xiao Fan secara langsung, dan saat Xiao Fan pergi, Tuan Kota Luo Shen juga memberikan Xiao Fan sebuah cincin penyimpanan berisi 3 juta batu bintang dewa sebagai kompensasi atas penyalinan teks kuno oleh Xiao Fan untuknya. Xiao Fan sangat menghargai cara Tuan Kota Luo Shen dalam melakukan sesuatu. Saat mereka bertemu, tidak ada pertengkaran atau perundungan. Dia menjawab pertanyaannya dengan ramah, dan bahkan memberinya batu bintang dewa saat pergi. Sungguh orang yang baik. Pantas saja dia bisa berteman dengan Lao Tua. Xiao Fan bergumam pada dirinya sendiri dan meninggalkan Kota Luo Shen. Setelah Xiao Fan meninggalkan Kota Luo Shen, ia pergi ke beberapa kota terdekat untuk menanyakan situasi. Setelah banyak penyelidikan, Xiao Fan dapat memastikan bahwa ada harta karun langka di kedalaman zona binatang buas, tetapi masalahnya adalah bagaimana jika dia menghadapi bahaya setelah masuk. Satu-satunya hal yang Xiao Fan tidak yakin adalah
Apakah monster yang menjaga kedalaman itu telah terbangun karena merasakan auranya atau aura Lai Xingqiao saat dia dan Lai Xingqiao memasuki kedalaman itu? Jika karena auranya, maka kedalaman zona binatang buas juga akan berbahaya bagi Xiao Fan. Jika karena aura Lai Xingqiao, maka dia akan punya kesempatan untuk bertaruh. Lupakan saja, ayo kita tunggu. Gumam Xiao Fan. Ia berencana menerobos ke ranah Senjun sebelum menuju ke kedalaman zona binatang buas. Xiao Fan tidak tinggal di kota Luosen tetapi memilih kota besar lain, kota Zaoshen, untuk kultivasinya yang terpencil. Xiao Fan sudah cukup batu bintang dewa, membeli beberapa pil kultivasi, lalu memasuki gua kultivasi. Nak, kamu kembali lagi. Sudah berapa lama waktu berlalu? Kamu mau membuatku lelah. Satu mimpi Tianhai mengeluh dengan jengkel. Setiap kali Xiao Fan mengaktifkan satu mimpi Tianhai, ia menyerap esensi spiritual satu mimpi Tianhai, yang memerlukan waktu lama untuk terisi kembali. Sebelumnya, Xiao Fan telah bertahan selama 100.000 tahun sekaligus, yang merupakan pengurasan besar bagi satu mimpi Tianhai. Apa kamu sangat lemah? Kamu bahkan tidak bisa bertahan sebentar. Balas Xiao Fan dengan tidak sabar, itu bukan yang kamu katakan saat kamu menyombongkan diri sebelumnya. Mendengar Xiao Fan mengatakan hal ini, satu mimpi Tianhai menjadi semakin marah tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Nak, setidaknya kamu harus menunggu sebentar, kata satu mimpi Tianhai dengan kesal. Jangan mengomel lagi, sekarang saatnya, cepatlah. Aku sedang terburu-buru. Xiao Fan berkata dengan tidak sabar, jika kamu tidak patuh, aku akan membiarkan diagram bintang memurnikanmu. Mendengar ancaman Xiao Fan, satu mimpi Tianhai mendesah tak berdaya tetapi tetap membiarkan Xiao Fan memasuki tubuhnya. Xiao Fan memasuki ruang satu mimpi Tianhai dan langsung mulai berkultivasi. Kali ini, durasinya tidak terlalu lama atau terlalu singkat. 50.000 tahun kemudian, 5 tahun telah berlalu di dunia luar. Fondasi Xiao Fan di puncak ranah Wusheng sudah sempurna, dan dia dapat mencoba menerobos ke ranah Senjun kapan saja. Xiao Fan keluar dari satu mimpi Tianhai, bermaksud menerobos ke ranah Senjun, dan kemudian menuju ke kedalaman zona binatang buas untuk mencari harta karun. Satu mimpi Tianhai akhirnya bisa bernapas lega. Xiao Fan meninggalkan gua kultivasi dan pergi ke alam rahasia kota Zaoshen. Ia menghabiskan batu bintang dewa dalam jumlah besar untuk memasuki alam rahasia tersebut agar dapat menerobos ranah Senjun. Nah, kamu hanya membuang-buang batu bintang dewa. Tak perlu kamu hanya di ranah Wusheng, terobosanmu tak akan membuat keributan. Sang penjaga alam rahasia dengan ramah menasihati. Terima kasih sudah mengingatkan. Aku hanya khawatir terjadi sesuatu. Xiao Fan tersenyum dan berjalan memasuki alam rahasia. Tak lama kemudian, setelah Xiao Fan memasuki alam rahasia, ia mulai menerobos. Aura yang kuat bergetar, dan sekitarnya bergemuruh. Duar, 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 duar. Petir surgawi yang bergulung-gulung turun, terus-menerus menyambar tubuh fisik Xiao Fan. Ayo, biar kulihat apa yang kamu punya. Xiao Fan berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggung, menatap ke arah awan badai yang bergulung-gulung. Duar, 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 duar. Tidak lama setelah Xiao Fan memasuki alam rahasia, seluruh alam rahasia seolah-olah akan hancur. Di luar, seluruh kota Zaoshen bergetar. Apa yang telah terjadi? Aura yang mengerikan. Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Seluruh kota Zaoshen menjadi panik. Duar, 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 duar. Pada saat ini, seluruh kota Zaoshen terjerumus ke dalam kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura terobosan Xiao Fan terlalu mengerikan, sesuatu yang belum pernah dialami kota Zaoshen sebelumnya. Semua orang melihat ke arah alam rahasia, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Ini mungkinkah ini terobosan ranah Sensui? Ranah Sensui. Tidak mungkin, bagaimana mungkin ada terobosan ranah Sensui di sini? Tapi kenapa aura ini begitu kuat? Siapa dia?
Semua orang di kota Zaoshen ketakutan dan penasaran siapa yang menerobos itu. Tuan kota Zaoshen juga secara pribadi keluar, tiba di luar penghalang yang telah dimasuki Xiao Fan, dengan ekspresi serius saat ia melihat ke dalam. Siapa yang masuk? Kenapa auranya begitu kuat, kata Tuan Kota Zaoshen dengan suara berat. Melaporkan kepada Tuan Kota, itu adalah seorang pria kecil di puncak ranah Wusheng, jawab orang yang bertanggung jawab atas alam rahasia itu, wajahnya sama muramnya. Apa? Ranah Wusheng? Mendengar ini, Tuan Kota Zaoshen sangat terkejut. Terobosan ranah Wusheng bisa menyebabkan keributan sebesar itu. Ini aku tidak mengerti. Mendengar ini, raut wajah Tuan Kota Zaoshen menjadi serius. Bahkan ketika Tuan Kota Zaoshen sendiri ketika menerobos ke ranah Sensui, keributan yang ditimbulkannya tidak terlalu signifikan dibandingkan ini. Aku ingin tahu siapa dia, gumam Tuan Kota Zaoshen, yang berjaga di luar secara langsung, khawatir akan kejadian-kejadian lain yang akan terjadi. Ia juga sangat ingin melihat sendiri orang macam apa yang bisa membuat keributan sebesar ini. Duar, 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 duar. Aura mengerikan bergetar, dan retakan muncul di lorong alam rahasia. Melihat hal ini, Tuan Kota Zaoshen segera bertindak untuk menstabilkan lorong tersebut. Jika lorong menuju alam rahasia hancur, Kota Zaoshen akan kehilangan kontak dengan alam rahasia, dan akan sangat sulit untuk menemukannya kembali di dalam alam rahasia. Keributannya sampai sebesar ini. Xiao Fan bergumam, tubuh fisiknya diselimuti oleh petir, retakan keemasan muncul padanya saat dia menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Xiao Fan tidak menyangka bahwa berkultivasi di dalam satu mimpi Tianhai dan kemudian menerobos dunia luar akan menimbulkan reaksi keras yang begitu dahsyat. Reaksi yang mengerikan ini membuat Xiao Fan sulit menanggungnya. Duar, duar, duar. Petir emas yang mengerikan ingin menghancurkan jiwa spiritual Xiao Fan. Ini adalah hukuman surgawi alam dewa abadi, hukuman atas perilaku oportunis Xiao Fan, karena menggunakan cara-cara khusus untuk mencapai ke ranah Senjun. Pada saat ini, Xiao Fan akhirnya mengerti mengapa satu mimpi Tianhai selalu disegel, dan mengapa itu hanya digunakan sesekali sebagai hadiah bagi murid dari sekte yang telah punah untuk berkultivasi. Karena serangan balik dari benda ini terlalu mengerikan. Berkultivasi di satu mimpi Tianhai, lalu dilenyapkan oleh hukuman surgawi yang mengerikan setelah mencapai dunia luar, bukankah itu sama saja mencari kematian? Kecuali jika cara untuk melawan hukuman surgawi dapat ditemukan, jika tidak, bagi yang lain, penggunaan satu mimpi Tianhai yang berlebihan sama saja dengan mengundang kematian. Duar, duar, duar. Getaran mengerikan itu berlangsung selama 3 hari 3 malam sebelum berangsur-angsur mereda. Tubuh fisik dan jiwa spiritual Xiao Fan terkoyak berkali-kali, setiap kali dipelintir paksa oleh Xiao Fan. Jika tekad Xiao Fan sedikit saja lebih lemah, ia pasti akan menderita dan lenyap kapan saja. Demikian pula, dunia luar, di bawah pengawasan Tuan Kota Zaoshen, menjaga stabilitas Kota Zaoshen. Meskipun terpengaruh oleh aura terobosan, Xiao Fan, dampaknya telah diminimalkan di bawah tekanan Tuan Kota Zaoshen. Pada hari ini, alam rahasia akhirnya kembali tenang. Di luar alam rahasia itu, orang-orang telah berkumpul, semuanya menatap ke dalam, penasaran siapakah orang yang berhasil menerobos, yang mampu menimbulkan keributan besar seperti itu. Tuan Kota Zaoshen juga ada di sana, menatap tajam ke arah lorong alam rahasia. Selama 3 hari terakhir, untuk menjaga keseimbangan Kota Zaoshen, ia telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Seharusnya ia beristirahat dan memulihkan diri, tetapi ia masih ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri seperti apa rupa orang yang menerobos itu. 1 jam kemudian Xiao Fan, dengan ekspresi tenang dan mengenakan jubah putih, melangkah keluar dari alam rahasia. Xiao Fan tidak terburu-buru meninggalkan alam rahasia tetapi menggunakan waktu 1 jam untuk mencoba memulihkan luka-lukanya dan kekuatan spiritualnya sebanyak mungkin. Saat mencapai dunia luar dan melihat Xiao Fan, semua orang, termasuk Tuan Kota Zaoshen, berseru kaget.
Itu dia sangat-sangat muda. Usia tulangnya juga tidak tua, ya ampun, dia hanya di tingkat pertama ranah Senjun sekarang. Jadi dia sebelumnya ada di ranah Wusheng. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Ketika Xiao Fan melihat pemandangan di luar, dia juga terkejut, tidak menyangka begitu banyak orang datang dan menonton. Seorang jenius yang mengerikan muncul di sini. Luar biasa, luar biasa. Tuan Kota Zhao Shen berkata sambil tersenyum, sosoknya muncul di hadapan Xiao Fan. Ia mengamati Xiao Fan, matanya dipenuhi kekaguman. Membuat situasi seperti itu hanya dengan terobosan dari ranah Wusheng ke ranah Senjun, pencapaianmu di masa depan pasti akan melampaui pencapaianku, kata Tuan Kota Zhao Shen perlahan, berbicara dengan penuh keyakinan. Senior, kamu terlalu menyanjungku. Xiao Fan menangkupkannya. Hahaha teman kecil, tidak perlu sopan, kata Tuan Kota Zhao Shen sambil tertawa. Sudah sepantasnya Xiao Fan tersenyum, aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Pergi, secepat itu, teman kecil, kamu bisa tinggal di kota Zhao Shen beberapa hari lagi. Tuan Kota Zhao Shen terkejut mendengar hal ini, lalu mengajukan undangan. Tidak, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku pergi dulu. Xiao Fan tersenyum, menangkupkan tangannya, lalu memutar dan pergi. Semua orang memperhatikan kepergian Xiao Fan, tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Xiao Fan langsung meninggalkan kota Zhao Shen, ia khawatir identitasnya akan terbongkar dan tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Tuan Kota Zhao Shen. Setelah meninggalkan kota Zhao Shen, Xiao Fan pergi ke barat. Ia berencana mengumpulkan beberapa informasi sebelum menuju ke zona binatang buas yang disebutkan Lai Xingqiao berisi bintang Luo Chunji. Xiao Fan tidak bertindak gegabah. Berdasarkan penyelidikan sebelumnya, pasti ada harta karun di dalam zona binatang buas. Masalah saat ini adalah apakah monster yang tertidur di dalamnya akan terbangun jika ia masuk jauh ke dalam, dan jika terbangun, apakah monster itu akan menyerangnya atau tidak. Xiao Fan kini memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu terhadap kekuatan. Setidaknya, ia berada di atas Lai Xingqiao dan mampu bersaing dengan Tuan Kota Zhao Shen. Setahun kemudian, Xiao Fan sudah sepenuhnya siap. Ia membeli sejumlah besar pil dengan batu bintang dewa, lalu memasuki kedalaman zona binatang buas. Jika ia menghadapi bahaya, Xiao Fan juga punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Xiao Fan juga mengonfirmasi informasi yang diberikan oleh Lai Xingqiao melalui berbagai saluran tersembunyi, memastikan keamanan tindakan selanjutnya. Xiao Fan pertama kali memasuki area pusat zona binatang buas. Xiao Fan melepaskan Lai Xingqiao, ekspresinya tenang saat dia menatap Lai Xingqiao. Melihat situasi di luar, Lai Xingqiao terkejut. Ini zona binatang buas yang berisi bintang Luo Chunji. Lai Xingqiao telah dikurung di gelang binatang spiritual oleh Xiao Fan untuk waktu yang lama, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat dunia luar sejak pertama kali dikurung. Apa yang ingin kamu lakukan? Lalu, Lai Xingqiao melihat seringai dingin Xiao Fan, dan langsung tampak ketakutan. Saat Lai Xingqiao muncul, kelompok binatang buas menjadi gelisah dan menyerbu ke arah Lai Xingqiao. Klon Xiao Fan segera muncul untuk menghalangi gelombang binatang buas. Lai Xingqiao, bagaimana situasinya nanti? Aku akan mengambil bintang Luo Chunji sekarang. Kalau sampai terjadi apa-apa akulah orang pertama yang akan melemparmu sampai mati, Xiao Fan berkata dengan dingin. Aku juga tidak tahu, aku baru ke sini sekali. Lai Xingqiao menggertakkan giginya dan berbicara. Kalau begitu, katakan padaku, seperti apa rupa monster di dalamnya, dan kemampuan apa yang dimilikinya. Xiao Fan berpikir sejenak dan bertanya, saat menyebut monster di dalamnya. Lai Xingqiao langsung merasakan hawa dingin di tulang punggungnya dan berkata dengan gemetar, kekuatannya sangat dahsyat dan bisa menciptakan berbagai macam penghalang aneh. Kalau aku tidak berlari cukup cepat saat itu, aku pasti sudah mati di dalam. Mendengar kata-kata Lai Xingqiao, Xiao Fan tertegun, penghalang macam apa?
Itu adalah penghalang yang dibentuk oleh aura para binatang buas, dan juga berisi aura bintang Luo Chunji. Mendengar kata-kata Lai Xingqiao, Xiao Fan mengangguk, berspekulasi dalam hatinya apakah Wan Xiang bisa menembus penghalang itu. Xiao Fan menanyakan beberapa pertanyaan lain kepada Lai Xingqiao, dan Lai Xingqiao menjawab semua yang dia tahu tanpa ragu. Bagus sekali, Xiao Fan mengangguk, kuharap kamu tidak berbohong. Dengan itu, Xiao Fan mengunci Lai Xingqiao ke dalam gelang binatang spiritual. Saat Lai Xingqiao menghilang, para binatang buas yang berkumpul di sekeliling mundur satu demi satu, memperlakukan Xiao Fan sebagai bukan apa-apa dan meninggalkan tempat itu. Setelah mereka menghilang, Xiao Fan menghembuskan napas dan menuju ke kedalaman zona binatang buas. Sepanjang perjalanan, Xiao Fan bertemu dengan semakin banyak binatang buas, dan kekuatan mereka pun semakin kuat. Xiao Fan berhati-hati, dan setengah hari kemudian, dia tiba di kedalaman zona binatang buas. Begitu tiba-tiba, Xiao Fan merasakan aura kuat yang stabil seperti tertidur. Aura yang dipancarkan monster itu dingin, membuat Xiao Fan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Aura binatang buas yang mengerikan memenuhi lingkungan sekitar, inilah persiapan monster misterius itu. Jika seseorang dari luar masuk, ia akan langsung terbangun. Xiao Fan memanfaatkan kesempatan ini dan mengikuti rute yang diberikan Lai Xingqiao. Bintang Luo Chunji berada tak jauh dari tempat monster itu tidur. Dan ada banyak binatang buas yang berjaga di sini, tetapi binatang-binatang ini tidak akan mendekat dalam jarak 1000 meter dari bintang Luo Chunji. Ketika Xiao Fan tiba, binatang buas ini tidak bereaksi apa-apa, masih memperlakukan Xiao Fan sebagai bukan apa-apa. Xiao Fan menahan napas, menekan auranya semaksimal mungkin, khawatir ia mungkin menarik perhatian monster yang sedang tidur. Proses ini berjalan sangat lancar. Xiao Fan mencapai sekitar bintang Luo Chunji, dan tak satupun penjaga binatang buas menyadari kehadiran Xiao Fan. Melihat bintang Luo Chunji, Xiao Fan sangat gembira. Benda itu memancarkan kekuatan bintang Luo, yang mengandung kekuatan luar biasa barang bagus. Xiao Fan tersenyum, lalu segera mengeluarkan cincin penyimpanan, dan menyimpan bintang Luo Chunji ke dalamnya. Xiao Fan sama sekali tidak sopan. Karena dia yang melakukannya, dia akan melakukannya dengan saksama. Kruk sejumlah besar bintang Luo Chunji berhasil dikumpulkan sepenuhnya oleh Xiao Fan dalam waktu singkat. Setelah melakukan semua ini, Xiao Fan langsung pergi tanpa penundaan sedikitpun, dan tepat saat Xiao Fan pergi, dia merasakan aura yang tertidur telah terbangun. Namun karena lawannya baru terbangun, ia tidak langsung menyerangnya. Xiao Fan memanfaatkan kesempatan ini, bergerak sangat cepat, bahkan seketika membakar esensi darahnya untuk mati-matian menjauh. Siapa? Bintang Luo Chunjiku. Sialan. Monster yang tertidur itu murka. Auranya yang kuat meletus dan mengguncang seluruh zona binatang buas. Detik berikutnya, lapisan-lapisan penghalang cahaya muncul di hadapan Xiao Fan. Penghalang-penghalang ini dibentuk oleh aura para binatang buas, tetapi karena terkondensasi terlalu tiba-tiba, Xiao Fan tidak memanggil Wan Xiang, melainkan dengan paksaan menerobosnya dengan kekuatan fisiknya. Duar, duar, duar. Sebelum monster itu dapat mengejarnya, dia telah melarikan diri ke area tengah zona binatang buas. Sial, kamu pantas mati, monster misterius dari dalam zona binatang buas meraung dengan ganas. Detik berikutnya, aura mengerikan muncul di kedalaman zona binatang buas, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Semua binatang buas di sepanjang meledak menjadi kabut abu-abu, yang kemudian diserap oleh monster misterius yang baru terbangun. Saat ia menyerap kabut abu-abu yang sangat banyak, monster misterius yang terbangun menjadi semakin mengerikan. Xiao Fan merasakan aura di belakangnya, dan ekspresi menjadi lebih serius. Sialan, duar, duar, duar. Penghalang muncul di depan Xiao Fan, dan ia terus-menerus menghancurkannya. Tanpa hambatan tersebut, kecepatan Xiao Fan akan lebih cepat lagi. Akan tetapi, pada saat ini, bukan hanya penghalang yang muncul di depan Xiao Fan,
tetapi seluruh zona binatang buas kini diselimuti oleh penghalang tersebut. Sialan, wajah Xiao Fan muram, ia langsung berhenti berpikir terlalu banyak. Selain membakar esensi darahnya, ia juga mengorbankan umurnya untuk menggunakan teknik rahasia, yang secara paksa meningkatkan kecepatannya. Namun, sebelum Xiao Fan dapat mencapai batas luar zona binatang buas, ia disergap oleh monster misterius yang telah sepenuhnya terbangun. Monster misterius ini sepenuhnya hitam, wajahnya buram, menyembunyikan cahaya dan bayangan misterius, mencegah Xiao Fan melihat wujud aslinya. Mati, ucap monster misterius dengan ganas, berniat membunuh Xiao Fan di tempat. Xiao Fan sama sekali tidak ragu, ia segera menggunakan klon untuk menghalangi monster misterius, memberi waktu untuk melarikan diri. Melihat klon yang kuat, bahkan monster misterius itu pun terkejut. Namun, meskipun klon Xiao Fan kuat, mereka jauh dari sebanding dengan monster misterius itu. Duar, duar, duar. Tidak lama setelah itu, 3 klon Xiao Fan dihancurkan oleh monster misterius itu. Melihat klonnya menghilang, wajah Xiao Fan berubah muram, dan kecepatannya meningkat. Mati. Monster misterius menjadi semakin marah, langsung mengejar Xiao Fan dan menyerang dengan aura yang marah. Saat monster misterius menyerang, seluruh zona binatang buas bergetar. Xiao Fan tahu bahwa ia harus melawan monster misterius itu dan secara paksa mengukir jalan untuk melarikan diri. Dalam sekejap, zirah emas Xiao Fan muncul, dan dia melemparkan banyak artefak spiritual sekali pakai. Duar, 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 duar. Dengan menggunakan artefak spiritual sekali pakai, Xiao Fan mendapatkan waktu, tetapi itu jauh dari cukup. Akhirnya, tanpa pilihan lain, Xiao Fan hanya bisa memegang pedang hitamnya dan terlibat dalam pertempuran dengan monster misterius itu. Duar, duar, duar. Seluruh zona binatang buas bergetar saat Xiao Fan dan monster misterius bertarung. Apa yang telah terjadi? Zona binatang buas kenapa jadi seperti ini? Lihat siapa orang itu. Pada saat ini, di luar zona binatang buas gempar, semua orang benar-benar tercengang. Mereka semua menyaksikan adegan Xiao Fan bertarung melawan monster misterius, semuanya mundur ketakutan. Karena mereka bahkan tidak mampu menahan tekanan yang dipancarkan oleh pertempuran tingkat tinggi seperti itu, apalagi berpartisipasi di dalamnya. Duar, duar, duar. Xiao Fan memuntahkan darah, wajahnya memerah. Penghalang di dekatnya sangat kuat, dan menghancurkannya tidaklah mudah. Jika dia ingin pergi sekarang, Xiao Fan harus menciptakan kesempatan untuk dirinya sendiri. Dan kesempatan ini, tampaknya, harus ia ciptakan sendiri. Ini bintang Luo Chunji mu aku kembalikan. Teriak Xiao Fan sambil melepaskan Lai Xingqiao dari gelang binatang spiritual dan melepaskan segel Lai Xingqiao. Saat kembali keluar, Lai Xingqiao tertegun, tidak mengerti apa yang terjadi. Pada saat itu, monster misterius melihat Lai Xingqiao, merasakan aura di tubuhnya, dan mendengar apa yang baru saja dikatakan Xiao Fan, ia langsung marah. Mati. Monster misterius menyerang ke arah Lai Xingqiao. Lai Xingqiao benar-benar bingung dan linglung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, melihat monster misterius yang menyerbu, Lai Xingqiao berbalik dan berlari. Melihat ini, Xiao Fan mundur dan bergerak, langsung memanggil Wan Xiang dan bekerja sama dengan Wan Xiang untuk menerobos penghalang. Lai Xingqiao sangat khawatir, ia tahu bahwa ia telah diperalat oleh Xiao Fan. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.